Halo Sobat Pajak, setelah sebelumnya kita banyak bicara panjang lebar ya tentang SP2DK, saat ini kita ada satu pembicaraan yang sangat-sangat menarik ya untuk kita simak ya. Mungkin kawan pajak sering mendengar kata pemeriksaan, nah yaitu ya kata-kata yang membuat kita agak-agak sedikit merinding gitu ya Bapak ya, Bapak Ibu semua kawan pajak ya. Oke, saat ini kita akan membahas tuntas proses pemeriksaan dari awal sampai akhir ditemani oleh narasumber terpercaya kita, Mas Tito. Ya, Mas Tito bukan salah satu, Mas Tito pemeriksa pajak ya di KPP Madya Jakarta Selatan 1. Mungkin boleh memperkenalkan diri Mas Tito? Oke. Selamat siang kawan pajak. Perkenalkan saya Tito. Saya salah satu tim pemeriksa pajak di KPP Madya Jakarta Selatan 1. Barangkali kita udah pernah ketemu kali ya. Ya, mungkin sudah beberapa kawan pajak sudah kenal dong, sudah familiar dengan Mas Tito ya. Kalau ada SP2 datang menemui Mas Tito ya. Ya, mungkin kawan pajak yang belum kenal, kenalan hari ini gitu ya Mas Tito ya. Oke. Saya yakin nih, sebagian besar kawan pajak itu ada yang penasaran. Sebenarnya apa sih yang mendasari mereka kok saya diperiksa gitu? Tiba-tiba saya diterbitkan SP2 gitu Mas Tito. Mungkin bisa dijelaskan Mas Tito. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisma. Baik, sebelumnya saya terangkan dulu kenapa di Indonesia kita punya yang namanya pemeriksaan pajak. Hal itu karena di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan keleluasan untuk 4M. 4M? Menguras? Bukan ya? Apa itu maksudnya 4M itu? M yang pertama, menghitung. Yang kedua, memperhitungkan. Yang ketiga, menyetor. Yang keempat, melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oke. Dengan kata lain itu namanya apa Mas Tito? Self-assessment ya? Self-assessment. Jadi kewajiban perpajakannya dilaksanakan secara sukarela atau voluntary oleh wajib pajak sendiri. Oke, gitu. Nah, karena kewajibannya dilaksanakan secara sukarela, jadi DJP atau kantor pajak perlu memiliki alat untuk mengecek atau menguji apakah SPT yang dilaporkan sudah benar, sudah patuh atau belum. Oke, jadi pemeriksaan itu sebagai alat uji ya bagi kita untuk mengetahui apakah perhitungan yang selama ini kawan pajak laksanakan sudah benar atau belum gitu ya. Cuma sebagai alat uji saja ya, gitu. Alat yang kita punya namanya pemeriksaan pajak. Oke. Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba saya dapat SP2, terus prosesnya gimana sih Mas Tito sebenarnya itu dari awal sampai akhir gitu ya, dari awal pemeriksaan tuh seperti apa gitu? Kan banyak yang nggak tahu nih. Terus kalau saya dapat SP2 saya ngapain gitu kan? Saya juga bingung gitu Mas Tito. Mungkin bisa dijelaskan Mas Tito? Baik Mbak Lisma, mungkin kawan pajak juga kali ya kalau dapat pemberitahuan jangan bingung, jangan panik. Jangan panik gitu. Kuncinya itu ya. Iya. Jangan bingung, jangan panik gitu. Jangan bingung, jangan panik. Oke. Pemeriksaan biasanya kita mulai dengan yang namanya surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan yang kita kirimkan ke wajib pajak lewat pos atau ekspedisi tercatat. Oke, siap. Nah, setelah surat itu kita kirimkan, kita mengirimkan juga yang namanya surat panggilan. Surat panggilan? Ya, di sini dimaksudkan untuk mengundang wajib pajak dan tim kuasa barangkali ditemani oleh kuasa gitu ya. untuk hadir di kantor pajak untuk melaksanakan first meeting atau kick off meeting pemeriksaan. Wah, ada kick off-nya juga ya. Bukan hanya bola gitu ya. Iya dong. Ada kick off meeting gitu ya. Seru deh. Sebelum selesai harus dimulai kan? Dimulai dulu, betul. Dari pertemuan pertama ini, kick off meeting ini, tim pemeriksa menjelaskan alasan kenapa wajib pajak diperiksa, tujuan pemeriksaan pajak, kemudian hak kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan, kemudian data dokumen yang perlu dipinjamkan, dan seterusnya. Oh, berarti ada hak kewajiban juga dijelaskan ya. Oh, Bapak punya hak ini, tapi kewajibannya ini gitu ya. Dengan dokumen. Termasuk dokumen-dokumen yang perlu di-provide, disediakan dalam proses pemeriksaan. Baik itu dokumen paper atau yang les? Karena kita udah di 2024 ya. Oh iya, sudah zamannya paperless ya. Dimana bahkan kita udah pakai cloud gitu kan ya, yang datanya disimpannya aja udah nggak di media fisik yang terlihat gitu betul. Kebanyakan sekarang computerized, jadi ketika pembukuan dilaksanakan secara computerized, data yang dipinjamkan bisa berupa data elektronik. Oh gitu ya, jadi benar-benar sudah menyesuaikan dengan perubahan zaman nih kawan pajak ya. Kalau memang sudah menggunakan cloud, sistemnya juga sudah computerized, ada sistem sendiri mereka mungkin malah ya. Monggo silakan data itu yang dipinjamkan. Betul. Gitu. Oke, terus apa lagi setelah itu Mas? Nah, setelah di pertemuan pertama kita terangkan pemeriksaan itu apa saja. Terkait dokumen yang perlu dipinjamkan tadi, berikutnya kan dipinjamkan ke pemeriksa. Nah, dari data dokumen yang dipinjamkan ini, pemeriksa menguji SPT-nya wajib pajak yang sudah dilaporkan. Apakah
sudah sesuai atau belum. Oh, oke. Baik formal maupun materialnya. Nah, ketika ada hal-hal yang belum sesuai, maka hal itulah yang nanti akan menjadi temuan. Oke, disandingkan ya antara pencatatannya dengan SPT-nya gitu. Betul. Ya, Mas. Dalam hal semuanya sudah sesuai, maka ya nggak ada temuan. Nggak ada temuan. Betul. Nah, So that simple gitu, Mbak. jadi nggak usah takut gitu ya sebenarnya ya. Oh, jadi maksudnya ya hanya sekedar kita tuh meneliti aja, kalau sudah sesuai ya sudah gitu. Oke, setelah itu ada lagi yang lain? Nah, ketika dalam hal ada temuan ya, maka temuan pemeriksaan akan disampaikan kepada wajib pajak melalui surat yang namanya SPHP. Yang udah pernah ketemu pemeriksaan pasti akrab deh sama istilah ini. SPHP adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yes. Gitu. Berarti nanti ada produk hukum yang terbit? Belum. Oh, ini belum baru lagi. Temuan pemeriksaan. Oh, belum lagi ya? Belum. Berarti masih ada lagi. Setelah hasil pemeriksaan kita sampaikan, seperti layaknya di audit laporan keuangan ya, dari wajib pajak punya kesempatan untuk memberikan tanggapan. Oh, masih bisa menyanggah kalau misalnya memang tidak setuju? Oke. Apakah masih ada penjelasan yang belum disampaikan, atau apakah masih ada data dokumen lain yang mungkin belum dipinjamkan, sehingga bisa menjelaskan temuan yang dimaksud. Oh, berarti nggak serta-merta terus tiba-tiba sudah terbit itu SPHP terus udah selesai, enggak ya? Ada kesempatan untuk menyanggah, misalnya kawan pajak tuh punya bukti atau punya apa yang mendukung pernyataan, ya monggo silakan disampaikan ke Mas Tito gitu ya. Oke. Nah, setelah itu gimana Mas Tito? Setelah hasil diberikan, tanggapan kita terima, kemudian kita ketemu nih. Oh, ketemu lagi. Ini apa nih? Kick off atau apa ini? Ini untuk kalau tadi kick off, yang ini closing audit. Closing, oke. Kirain kick off lagi. Closing audit itu bahasa Indonesia adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir. Oh, ini udah menuju puncak ya? Betul. Iya, gitu ya. Kalau di sini istilahnya lebih tepat kalau menuju finish sih, Mbak. Oh, bukan puncak finish. Puncak macet soalnya ya. Jadi kita finish aja. Oke, siap. Iya. Nah, di kegiatan ini ditentukanlah mana aja pos-pos yang masih bisa dijelaskan atau mana-mana saja pos yang akan disetujui oleh wajib pajak. Kira-kira begitu. Nah, setelah sudah closing auditnya selesai, di sini garis finishnya sudah tercapai, maka pemeriksaan selesai, kemudian proses berikutnya ditindaklanjuti oleh bagian atau seksi terkait di KPP untuk penerbitan produk hukum hasil pemeriksaan. Produk hukum hasil pemeriksaan. Yang namanya adalah SKP. SKP-nya ada banyak nih jenisnya. SKP, apa itu Mbak Lisma? Apa? Surat ketetapan pajak. Betul. Aduh, saya pintar ya. SKP, surat ketetapan pajak. Nah, itulah hasil dari pemeriksaan ya. Ketetapannya bisa apa aja, Mas? SKP bisa yang paling dinanti-nanti sama wajib pajak biasanya SKPLB. Oh, pasti. Saya juga senang kalau LB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak lebih bayar. Okay. Kemudian ada SKP nihil, yaitu tidak ada tagihan. Kalau nihil itu berarti yang dilaporkan sudah sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan. Real gitu ya, sama dengan gitu. Betul. Objeknya sudah sesuai, penerapan tarifnya sudah sesuai, perhitungannya sesuai, setorannya sesuai, pelaporannya sesuai, tidak terlambat. Oke, itu kalau tadi nihil. Ya. Berarti ada kurang bayar juga dong? Ya, dalam hal ada temuan yang memang temuannya sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka akan ada terbit namanya SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini menagih atas hal-hal yang menyebabkan timbulnya pajak kurang bayar akibat adanya yang kurang sesuai tadi, Mbak. Oke, kita berharapnya sih ya nihil aja atau lebih bayar ya, jangan kurang bayar. Tapi ya tergantung hasil pemeriksaan nanti ke depan, ada pembuktiannya gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Iya, betul. Jadi sebenarnya kan kita udah bahas nih ya tadi dari awal sampai akhir gitu, misalnya proses pemeriksaannya gitu ya kawan pajak ya. Sekarang jadi kalau misalnya kawan pajak dapat SP2, itu apa sih yang disiapkan gitu? Jadi ya nggak panik lah. Apa sih yang disiapkan dokumen-dokumennya atau apa gitu biar udah prepare nih gitu. Gimana nih Mas Tito? Oke, baik. Terkait
udah harus ketemu pemeriksaan nih. Kan saya juga deg-degan gitu kalau dipanggil, aduh saya dipanggil apa nih gitu. Saya nyiapin apa nih ya, walaupun ketahuan, oh ini badan, SPT badan gitu ya kan yang diperiksa. Tetap aja deg-degan gitu ya, apa yang harus saya siapkan nih pertama Baik, kali gitu. kalau diringkas sih kurang lebih 3 ya. Yang pertama, siapkan diri. Itu, mentalnya itu ya. Karena kan kita udah kirimkan undangan ya, siapkan diri untuk menghadiri undangan. Ini bukan undangan palsu ya, bukan ya. Yang kedua, siapkan data-datanya. Data-datanya. Karena tadi ya, kami memerlukan untuk menguji SPT-nya. Yang ketiga, jalani prosesnya. Itu aja sih. Jalani prosesnya Iya. dengan sabar dan ikhlas gitu ya. Kan tadi kita ada kick off, kemudian ada berjalan sampai closing. Nah ini kurang lebih ya 6 bulan 6 sampai 1 bulan tahun. sampai Iya. 1 tahun. Maksimal 1 tahun atau? Ini tergantung kriteria pemeriksaan juga sih Mbak Lisma. Oh, ada kriterianya juga. Ya, oke. Untuk pemeriksaan lebih bayar kan paling lama 1 tahun. Ya, cuman biasanya standar kita kira-kira 6 bulan. Oh, lebih cepat ya? Iya. Kalau kurang bayar gitu? Kalau untuk pemeriksaan Yang all kriteria access gitu? khusus gitu, Khusus, kadang memang bisa lebih panjang durasinya karena memang di undang-undang kita ada ketentuan yang dalam hal di situ ada terkait temuan transfer pricing, maka bisa diperpanjang sehingga paling lama 2 tahun. Untuk transfer pricing, Ya. paling lama hingga 2 tahun. Ya. Catet ya kawan pajak ya. Tapi kalau misalnya cuma SKPLB ya, lebih bayar ya, untuk lebih bayar 6 bulan. Paling lama 1 tahun. SPTLB 1 tahun, tapi Iya. mungkin bisa diselesaikan lebih cepat gitu Betul. maksudnya tadi ya. Oke, sesuai dengan perundang-undangan ya, 1 Betul. tahun ya. Masa dipercepat mungkin ya memang kebijakan masing-masing seperti itu Ya. ya. Kemudian terkait tadi 3 hal tadi ya, siapkan diri untuk memenuhi undangannya, kemudian siapkan data-datanya, kemudian jalannya prosesnya. Nah terkait data-data yang disiapkan, tentunya data-data yang berkaitan dengan SPT-nya, Oh iya benar. Betul. Iya. yaitu laporan keuangannya, Keuangan. catatan pembukuan terperinci, GL, subledger, atau turunannya lagi kalau ada sub ledgernya lagi Sap kalau ada ya. gitu ya, mungkin udah banyak nih ya pencatatannya ya, sap lagi. Dan juga dokumen bukti transaksi terkait. Kalau transaksi jual beli ya PO-nya, invoice-nya. Invoice-nya mungkin. Kalau harus pakai oke. kontrak ya agreement-nya. Iya, berarti itu aja sih, Mbak. perjanjiannya. Iya, ya, pokoknya sesuai dengan apa yang ada di SPT ya. Kalau SPT-nya Betul. LB ya. Oke, gitu. Jelas banget sih sebenarnya ya, Mas. Jadi nggak usah takut ya, Mas ya. Betul. Iya. Terus misalnya gini nih, ada satu kondisi, aduh, saya nih nggak setuju gitu ya. Tuh gimana nih baiknya nih, wajib pajak nih? Baiknya ya disampaikan aja gitu. Gitu. Gitu ya. Saya nggak setuju nih sama pemeriksaannya. Harusnya saya nggak mau jadi KB nih, gimana nih? Iya, simpelnya memang tadi ya disampaikan ya. Cuman salurannya memang udah kita siapkan ya. Dalam hal wajib pajak tidak setuju, setelah temuan pemeriksaan disampaikan lewat SPHP, wajib pajak menyampaikan pendapat tidak setuju itu dalam surat tanggapan. Surat tanggapan. Iya, Oke. tentunya disertai alasan dan bukti-bukti pendukungnya ya. Oh, tetap dong. Iya Bukti tetap dong ya. Biar nanti bisa kita verifikasi lagi. Iya, check and balance tetap ada dong, gitu kan. Nah, setelah tanggapannya udah ngomong, Pak kita nggak setuju nih. Nah kan kita undang buat ketemu tadi buat closing Ah, ya. yang terakhir itu ya. Betul. Heeh. Di closing kita bahas bersama nih. Tidak setuju karena ABC, buktinya ABC. ABC gitu. Nah, ketika tim pemeriksa bisa memverifikasi, bisa menguji kembali bahwa uraian dan bukti yang disampaikan itu sesuai, maka pemeriksa bisa menerima sanggaannya wajib pajak. Jadi untuk temuannya pemeriksaannya kita anulir, kita batalkan. Bisa dong, ya bisa ya. Tapi sebaliknya juga ya, Kalau dalam hal bukti atau uraian yang disampaikan memang tidak bisa menjelaskan Menjelaskan. temuan pemeriksaannya, sehingga biasanya wajib pajak yang akan menerima temuan tersebut. Gitu. gitu. Berarti nanti pada saat di produk hukumnya ada ya penjelasan persetujuan dari wajib pajak ya. Di risalah kita tuangkan apakah Oke. setuju atau tidak. Ya. Gitu. Nah, in case di sini benar-benar nggak bisa setuju nih. Iya. Tapi umumnya kekeh hal gitu. seperti ini tidak terkait bukti ya. Kan kalau bukti kan sama-sama bisa kita lihat buktinya Ya, seperti ini. pada saat tadi proses itu sudah kita lihat sama-sama nih ya sampai Ya, akhir. betul. Oke. In case tidak bisa satu pendapat karena perbedaan penafsiran peraturan, Nah, ya itu. di sini kita bisa dibantu dengan yang namanya tim quality assurance dari tingkat kantor wilayah. Oh, oke. Ini untuk menafsirkan berarti Betul. terkait aturannya. Betul, membantu penafsiran pasal maupun penerapan pasalnya. Jadi kalau tadi kan dari awal sampai akhir cuma 2 pihak ya, tim pemeriksa sama wajib pajak diperiksa.
in case kalau penafsirannya beda, nggak ketemu nih, bisa ada dibantu satu lagi, tim quality assurance dari tingkat kantor wilayah. Itu bisa ajukan permohonan ya berarti? Yes, tapi tadi ya sebatas penafsiran peraturan saja, bukan bukti. Iya, mengerti. Jadi bisa ada. Menurut saya ini tuh berdasarkan aturan harusnya dipotong PP 23. Ini masuk objek gitu. Menurut wajib pajak kok enggak? Menurut undang-undang ini bukan objek. Nah, itu mungkin ya seperti itu ya. Betul. Oke. Ini saya rasa sangat jelas sekali nih, Mas ya. Jadi wajibnya udah ada gambarnya nih. Oh iya, saya kalau misalnya dapat SP2 nggak usah panik. Benar ya Mas ya. Siapkan mental dulu tadi pertama kan. Siapkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaporan SPT-nya wajib pajak. Terutama kalau misalnya nih wajib pajak melaporkan SPT LB ya tahunan. Itu pasti biasanya kan di atas 1M ya sudah lah ya, larinya ke pemeriksaan gitu kan. Jadi nggak usah panik gitu ya. Hadapi dengan tenang. Kalau memang pencatatan kita sudah sesuai, ya sudah. Hasilnya kan bisa nihil ya Mas ya. Betul. Iya. Kalau Kan? diringkas tadi ya Mbak ya, ketika dapat SP2 3 aja. 3 aja. 1. Penuhi undangannya. Oke. Kedua, siapkan data-datanya. Oke, 2. Ketiga, jalani prosesnya. Jalani prosesnya. Dengan Betul. komunikasi yang konstruktif dan bukti-bukti data-data yang suportif, everything's gonna be alright. Mantap. Jadi intinya jalani apa adanya ya Mas. Yes. Jalani prosesnya. Semua kita terbuka kok kalau komunikasi. Ya. Betul kan Mas ya? Kalau ada bukti, silahkan. Berikan ke kita. Kita siap berdiskusi. Betul? Betul. Oke ya ampun. Hari ini bener-bener luar biasa loh Mas Tito diskusinya. Saya bahagia sekali nih. Dapat pencerahan yang banyak sekali tentang pemeriksaan. Jadi udah nggak takut lagi gitu ya. Iya saya takut. Lihat Mas Tito aja udah takut saya tuh tadi. Aduh, saya tuh kalau lihat wajah pemirsa takut gitu. Tapi sekarang tidak. Yang penting kita jalani saja prosesnya, seperti Mas Tito bilang. Iya, oke. Kawan pajak kita sudah banyak bicara panjang lebar hari ini dan sudah banyak pencerahan dan makasih banget Mas Tito sudah hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih kembali Mbak Lisma. Semoga ini saya yakin akan banyak membantu kawan pajak yang ingin tahu tentang proses pemeriksaan. Baik kawan pajak, terus pantengin podcast kita dan subscribe, like sebanyak-banyaknya di podcast Birpetok Maxelwan. Bicara pajak sampai ngeletak. Tak. Thank you.